Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Unigia Mirella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah subscribe dan jangan lupa bunyi loncengnya ya agar tidak ketinggalan informasi video terbaru dari aku. Nah, untuk yang baru lihat video ini jangan lupa subscribe ya biar mendapatkan video-video yang teman-teman cari. Stay tune. Pada video kali ini Unigia bakalan share program hamil sebelum menikah. Iya. Nah, untuk teman-teman yang baru subscribe bisa cek kok video-video terbaru aku terkait dengan relationship dan persiapan menjelang nikah. Kita tahu kalau anak itu adalah hak mutlaknya Allah dan tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar, berusaha dan pasrah. Nah, aku bakalan share dari awal pengalaman promil. Alhamdulillah masuk kategori 3 bulan pertama hamil. Jujur aja, aku tidak mau banyak drama dalam pernikahan karena segala sesuatu tuh bisa kita antisipasi. Ya paling enggak ya dari rate 10 bisa diantisipasi jadi 7 lah gitu. Salah satunya adalah anak. Kita tahu ya ketika terjadi permasalahan di rumah tangga yang paling sering dipersalahkan itu terutama tentang anak itu adalah perempuan ya. Nah, makanya di sini aku bakalan share. Sejatinya ketika akan memiliki keturunan, tugasnya itu bukan hanya pada si istri, melainkan suami dan istri harus bekerja sama dalam mencapai tujuan ini. Nah, aku sama aja waktu itu 3 bulan sebelum nikah kita udah promil. Sebelum nikah udah promil. Ya, ini paling banyak orang salah sangka ya, dan orang banyak abaikan, malah ngabisin biaya yang banyak untuk prewedding, tapi untuk persiapan kehamilan mereka malah abai. Nah, aku sebelum hamil, bukan sebelum hamil sih, sebelum menikah, berat aku 61 kg, dan itu berbagai macam penyakit waktu itu sampai dokter bilang bakalan sulit hamil. Perempuan mana sih yang bakalan nggak sedih ketika dapatkan statement seperti itu? Tapi ya nggak bisa disalahkan satu pihak juga gitu, karena memang berbagai faktor itu terjadi sama aku, yaitu salah satunya pola makan aku yang tidak sehat. Nah, dalam kasus ini yang pertama kali aku lakukan adalah jujur sama pasangan. Jadi aku sama suami tanya, dia punya riwayat sakit apa, keluarganya terutama ibu punya sakit apa. Nah, aku juga bilang seperti itu, dan aku juga bilang penyakit yang ada di tubuh aku apa, dan penyakit turunan dari keluarga apa, terutama dari ibu aku gitu. Nah, dan juga dari pihak ayah atau abah. Nah, di sini ketika teman-teman udah jujur tentang keadaan kesehatan masing-masing, maka solusinya nanti bakalan gampang gitu. Solusi gampang maksud aku di sini adalah kita tahu nih apa yang harus kita antisipasi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika itu ya udah, suami bilang dia punya riwayat sakit ini dari keluarga, dan aku juga menyampaikan. Jujur aja sih waktu itu berat 61 itu semua jenis penyakit datang karena memang udah merusak hak tubuh ya ternyata gitu. Karena aku segala sesuatu karena event ya udah aku makan gitu. Nah, yang pertama itu adalah jujur dengan kesehatan. Jadi kita waktu tes kesehatan yang pertama sebelum hamil itu aku menstruasinya nggak pernah teratur. Menstruasi tidak pernah teratur, ternyata pas aku tanya ke dokter itu salah satu indikasi yang bisa menyebabkan terhalangnya kehamilan bagi seorang perempuan. Meskipun banyak juga sih yang menstruasinya nggak teratur hamil juga, cuman kan alangkah baiknya kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, aku waktu itu berikhtiarnya adalah yang pertama pola makan sehat. Ya, pola makan sehat itu dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung asam folat tinggi. Jadi kita ikhtiarnya melalui makanan yang pertama adalah asam folat tinggi. Ada yang bilang makan toge banyak banget, ya kasihan juga suaminya ntar gitu, kasihan juga calon suaminya makan toge setiap hari. Jadi aku browsing lah apa aja sih makanan-makanan atau sumber makanan yang mengandung asam folat tinggi seperti alpukat, toge, kacang-kacangan, almond, asparagus, dan jeruk. Jeruk aku juga baru tahu ternyata jeruk juga memiliki asam folat. Nah, beberapa buah-buahan kayak buah bit. Nah, jadi teman-teman tinggal searching aja tuh buah-buahannya apa yang cocok, karena ada buah yang nggak cocok sama orang darah tinggi atau yang nggak cocok sama orang darah rendah. Nah, kembalikan lagi kepada kondisi tubuh masing-masing. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu adalah ikhtiar dari segi makanan. Jadi nggak fokus kepada alpukat aja tiap hari, nggak, karena bosan juga kan. Jadi kita cari mix matchnya, di mana ya makanan yang bisa fungsinya sama tapi beragam, jadi nggak bosan gitu. Terus yang kedua, kita benar-benar mengurangi yang namanya gorengan, tepung, minyak kayak gitu tuh sama-sama benar-benar nggak
bisa, kalau aku sendiri sih bilang nggak konsumsi ya selama itu. Kalau sekarang sih masih ada cheating lah. Nah, masih dalam pola makan yang itu aku sih makannya terserah aja sih, tapi paling banyak buah sama sayur. Karena buah sama sayur ya, terutama sayuran hijau, karena sayuran hijau itu dari yang aku alami itu tuh mengandung banyak asam folat ya, dan itu bagus juga buat kesehatan. Dan aku bikin jus, aku lebih prefer makan buah langsung sih daripada di jus, biar nutrisinya itu benar-benar terserap bagus oleh tubuh. Dan ketika aku bikin jus pun itu tanpa tambahan gula, jadi ya no gula ya. Jadi enak sih di awal emang enak, tapi akhirnya aku malah suka makan minum jus tanpa gula, tanpa tambahan apapun, tanpa tambahan creamer dan segala macamnya. Nah, itu dari segi makanan. Jadi teman-teman benar-benar jaga pola makannya ya gitu, karena kita kan istilah dikata nih, rahim itu adalah rumah terbaik bagi anak selama 9 bulan 10 hari atau 9 bulan lebih lah. Nah, makanya aku pengen berikan tempat terbaik untuk anak aku selama dia menjadi janin ya kala itu. Jadi ya udah, ya kita bayangin aja nih, kita mau tinggal sekian bulan dalam tempat itu, nyaman nggak? Nah, seperti itu juga dengan kondisi tubuh kita yang disebabkan oleh makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Kemudian aku benar-benar minum air putih itu minimal 2 liter sehari. Itu teman-teman bisa cocokin kok dengan indeks massa tubuhnya, butuhnya berapa, karena setiap orang masing-masing berbeda kebutuhan air putihnya sehari. Itu aku minimal 2 liter. Dan aku sama sekali nggak minum minuman bersoda, nggak minum boba-bobahan, nggak minum catan-cataman atau minuman sejenisnya, nggak. Karena yang kembali lagi, kadar gula kita dalam tubuh kan juga harus dijaga. Terus nutrisi-nutrisi yang dimasukkan dalam tubuh juga harus dijaga. Dan aku konsisten melakukan itu dari bulan November. Aku nikahnya Februari. Nah, dengan konsisten di situ, ternyata berat badan aku turunnya itu stabil. Nah, ketika aku sudah memperbaiki pola makan dan pola hidup aku, itu alhamdulillah head aku mulai teratur. Nah, berarti kan udah mulai ada perubahan tuh dalam sistem metabolisme tubuhnya. Dan sampai aku head sampai sekarang pun sistem head, siklus head aku itu benar-benar teratur gitu. Dan itu tuh benar-benar kebantu banget. Ternyata ya pola makan yang gak sehat dampaknya besar sekali. Nah, kalau seandainya terus segi makanan, terus kemudian teman-teman juga kalau memang punya duit lebih ya nggak apa-apa, langsung cek ke dokter kandungan selama gadis. Lah, kok anak gadis cek ke dokter kandungan sih gitu? Ya nggak apa-apa, justru sebelum menikah teman-teman harus cek terlebih dahulu gitu, terutama yang siklus haidnya nggak teratur, terus ada keputihan yang ternyata itu tuh bau, gatal segala macam, itu tuh perlu diperiksa. Nah, kalau aku waktu itu sih aku nggak sempat, nggak ikut tes ke dokter kandungan, karena aku mau coba ikhtiar di makanan sehat dulu gitu. Terus ternyata alhamdulillah siklus haid aku teratur, jadi aku nggak ke dokter kandungan lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang perempuan jangan anggap sepele ya hal-hal yang seperti itu. Nggak apa-apa kok ketika gadis kita cek kandungan, karena ya itu untuk masa depan kita dan investasinya sampai akhir hayat loh gitu. Nggak apa-apa kita tahu dari dini, itu bukan sebuah aib, melainkan kita tahu cara antisipasinya baiknya seperti apa gitu, dan kita sering terbuka. Nah, ikhtiar kita selanjutnya adalah aku menyampaikan ke suami aku yang waktu itu masih calon ya, kalau aku nggak bisa menerima laki-laki perokok. Pilihannya ya cuma itu, kalau memang mau nikah berhenti merokok. Jadi Ajo waktu itu karena memang niat beliau memang baik untuk menikahi aku, otomatis berhenti loh. Jadi ketika ada yang nanya gimana sih tips untuk berhenti merokok, ya berhenti aja gitu, nggak ada istilah kurangin dulu semacam, enggak. Karena kalau memang udah niat itu pasti bisa kok. Alhamdulillah sampai sekarang beliau tidak pernah merokok. Nah, itu selanjutnya adalah menjaga pola tidur. Jadi setelah menikah dan masih dari fase itu, kita sepakat kalau tidur itu maksimal jam 10. Jarang banget sih kita itu yang tidur larut malam, apalagi begadang, nggak ada gunanya juga gitu. Jadi ya jam tidurnya kalau teman-teman mau ikutin caranya kita, mudah-mudahan berhasil gitu. Jadi kita tidak ada istilah namanya begadang gitu. Dan selanjutnya ketika makannya udah, terus pola tidurnya udah, selanjutnya itu adalah menjaga pola pikir. Jadi aku benar-benar menjauhi yang namanya, bukan menjauhi sih, benar-benar udah menyisir-nyisir mana yang rasanya toksik. Ketika orang itu toksik ya udah aku lepasin aja, nggak mau drama gitu loh. Nah, tanpa aku sadari, ketika aku melepaskan dari orang-orang toksik atau lingkungan-lingkungan toksik, ternyata itu membawa pengaruh positif untuk kesehatan aku dan psikis aku gitu. Nah, dari sini aku belajar tanpa kita sadari loh, akun-akun yang kita lihat di Instagram itu mempengaruhi pikiran kita gitu. Jadi
aku sama Jo sepakat bahwa kita bukan no gibah sih, nggak meminimalisir suatu hal yang akan memberikan energi negatif sama otak. Nah ternyata itu it's worth bagi kita. Nah itu setelah menikah yang kita lakukan adalah mengikuti anjuran yang ada di highlightnya Dr. Yasin Bintang. Boleh deh di searching aja tuh di Instagramnya yang tentang pengantin baru. Jadi karena usia aku udah 30 tahun ya, jadi resiko-resiko kehamilan itu sangat besar kemungkinannya. Apalagi tinggi aku nggak sampai 145, tinggi aku cuma 143. Biasanya kalau tinggi di bawah 145 itu kemungkinan pinggul sempit dan kemungkinan lahir normal itu juga kecil. Jadi aku ya udah maksimalkan dalam kebutuhan tubuh. Nah ada yang menganjurkan melakukan hubungan suami istri itu ketika siklus subur. Nah waktu itu kan aku nggak jelas siklusnya, tapi alhamdulillah sih seiring berjalan waktu itu jadi normal gitu, karena perubahan pola makan juga, dan kita juga tidak bisa memastikan kapan siklus suburnya itu. Nah dari situ aku melihat tips dari Dr. Yasin Bintang adalah melakukan HB itu 2 atau 3 kali seminggu, bukan 3 kali sehari ya. Nah kenapa hal itu dilakukan? Karena peluangnya jadi lebih besar, dan kita nggak tahu tuh kapan ovulasi yang bagus. Jadi ya udah ikuti step itu. Dan kalau dari segi yang lain, aku minum itu si rempah-rempah, bukan kayak minum air serai, kunyit, jahe, lemon kayak gitu tuh kita minum. Awalnya gimana kalau suaminya atau calon suaminya nggak mau, ya balik lagi kan kita ikhtiar gitu. Ya udah kalau ikhtiar bareng-bareng gitu. Alhamdulillah waktu itu suami mau. Ini poin yang nggak kalah pentingnya. Ketika kita berikhtiar ingin memiliki momongan dalam waktu dekat, tugas kita tuh hanyalah berusaha, dan hasil akhirnya itu ranahnya Allah. Yang penting jangan baperan gitu. Jangan baper, oh si A baru nikah udah langsung isi, si B langsung nikah udah langsung isi. Jangan seperti itu. Itu berarti kita berkompetisi dengan orang lain, sedangkan tuh hanya Allah. Ranah kita ya udah lakukan aja yang terbaik. Jangan terburu-buru gitu loh teman-teman gitu, karena ketika kita terburu-buru Allah juga nggak bakalan kasih gitu. Kenapa? Ya berarti kita belum siap gitu. Jadi yang aku rasain ketika kita pasrah ya udah, meskipun pada akhirnya ada juga yang nunggu sekian tahun, ada juga yang nunggu sekian bulan, ada juga nunggu sekian puluh tahun, 20 tahun gitu ternyata baru hamil, ya nggak apa-apa gitu. Pesan aku di sini adalah tugas kita lakukan semaksimal yang kita bisa, dan bagi yang mau menikah nggak ada salahnya kalian ikhtiar dari awal jika memang pengen segera memiliki omongan. Yang penting hati kita tetap tenang ya gitu, nggak membandingkan dengan orang lain, dan yakin aja Allah tuh akan berikan yang terbaik. Bagaimana kalau seandainya udah sekian tahun nggak dapat anak juga? Ingat, anak itu adalah salah satu sumber kebahagiaan, bukan kebahagiaan utama. Jadi tetap ya pupuk lagi rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangganya. Nah itulah share dari aku, pengalaman aku promil dari 3 bulan sebelum menikah sampai aku hamil 3 bulan setelah menikah aku hamil. Jadi sekitar 6 bulanan ya, dari sebelum sampai setelah. Kalau setelah menikahnya sih 3 bulan setelah menikah. Jadi ya pesan aku tetap semangat, tetap optimis. Yang pastinya nggak ada yang nggak mungkin, karena selagi perempuan itu masih memiliki rahim, Allah masih memberikan kesempatan. Kalaupun enggak, nanti Allah pasti punya cara yang terbaik. Makasih udah nonton video aku. Mohon maaf untuk salah-salahnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih, dadah.